Aku baru saja pindah ke rumah tua ini. Tidak ada yang aneh pada awalnya, sampai malam pertama aku tinggal di sana. Aku tidak pernah percaya pada cerita-cerita horor. Semua hal itu menurutku hanya bualan orang-orang yang terlalu banyak menonton film. Tapi semuanya berubah setelah aku pindah ke rumah tua ini. Malam pertama di sana, aku terbangun di tengah malam oleh suara pintu yang berderit. Kupikir itu hanya angin, namun ketika aku melihat ke arah pintu kamar, ada sesuatu yang membuat darahku membeku. Bayangan seseorang berdiri diam di ambang pintu. Tubuhnya tertutupi oleh kegelapan. Aku menahan napas, tak berani bergerak sedikit pun. Ketika aku mengedipkan mata, bayangan itu lenyap. Jantungku masih berdetak kencang, dan aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya imajinasi. Namun, rasa dingin yang menjalar di tulang punggungku mengatakan sebaliknya. Aku memutuskan untuk turun ke lantai bawah dan memastikan bahwa pintu depan terkunci. Namun, ketika aku sampai di ruang tamu, aku melihat kursi kayu bergoyang perlahan, seolah-olah seseorang baru saja bangkit dari sana. Aku berjalan perlahan menuju kursi itu, berharap tak ada yang terjadi. Tetapi kemudian, telepon di sudut ruangan berdering keras, memecah keheningan malam. Tangan gemetar, aku mengangkat gagang telepon yang dingin, namun tak ada suara di ujung sana, hanya keheningan yang menghantui. Hingga tiba-tiba terdengar suara napas yang berat dan dalam. Suaranya seolah merayap ke dalam telingaku, membuatku ingin membanting telepon itu dan lari. Aku segera menutup telepon dan memutuskan untuk kembali ke kamar. Namun, saat aku berjalan melewati koridor, rasanya koridor itu semakin panjang dan lampu di atas kepalaku mulai berkedip-kedip. Aku merasakan ada sesuatu yang mengikutiku dari belakang, tapi aku tak berani menoleh. Setiap langkah yang kuambil terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang menarikku kembali. Ketika aku mencapai ujung koridor, aku melihat sekilas bayangan kecil di pojok mata, berdiri diam di ujung koridor. Aku segera berlari ke kamarku dan menutup pintu dengan keras, namun bayangan itu tetap terbayang di pikiranku. Sosok anak kecil yang hanya berdiri di sana, menatap lurus ke arahku. Aku duduk di tepi ranjang, mencoba mengatur napas di dinding kamarku. Jam tua berdetak dengan suara yang begitu keras, seolah menghitung mundur detik-detik menuju sesuatu yang mengerikan. Saat aku menatap jarumnya, aku menyadari jarum detiknya berhenti bergerak. Detak yang seharusnya konstan kini menjadi sunyi, dan ruangan terasa lebih dingin dari sebelumnya. Ketika aku berusaha untuk tidur, cermin di sudut ruangan menangkap perhatianku. Dari tempat tidurku, aku bisa melihat pantulan ruangan dengan jelas. Tetapi ada sesuatu yang salah di balik refleksiku. Bayangan hitam tampak berdiri semakin jelas saat aku menatap cermin lebih lama. Namun, ketika aku berbalik untuk melihat ke arah yang sama, tidak ada apa-apa di sana. Aku mencoba untuk mengabaikannya dan pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Tapi saat aku membuka pintu, aku menemukan genangan air di lantai. Itu bukan air biasa, warnanya keruh dan baunya busuk. Dari arah kamar mandi, suara tetesan air yang konstan semakin menguat. Seolah-olah berasal dari sesuatu yang lebih dalam dari sekedar pipa bocor. Aku kembali ke kamar dengan perasaan tidak nyaman, dan di atas meja di samping tempat tidurku, ada selembar kertas yang tidak pernah kuletakkan di sana. Tulisannya tidak jelas, seperti dikoret-koret dengan tangan gemetar. Kata-katanya tidak terbaca. Tetapi ada satu kalimat yang terus mengganggu pikiranku. Jangan pernah melihat ke belakang. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku duduk di tempat tidur, mendengarkan suara-suara aneh yang terus terdengar dari seluruh rumah. Akhirnya, aku tak tahan lagi dan bangkit untuk menutup jendela yang terbuka di ujung ruangan. Tirai berkibar pelan, seolah-olah ada yang bersembunyi di baliknya, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Namun saat aku mendekat, aku hanya melihat kegelapan yang pekat di luar sana. Aku menutup jendela, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang segera berakhir.